Halo guys, kembali lagi di channel Indonesian Seaman Project. Di channel ini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang ilmu pelayaran internasional. Tidak ketinggalan di video kali ini, saya akan mewawancarai seorang kapten muda, umurnya masih 25 tahun guys. Asli anak bangsa Indonesia, kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Dan terlahir dari keluarga tidak mampu dan tidak ada keturunan pelaut sama sekali loh guys. Mari kita kepoin yuk sepak terjangnya dari awal sampai bisa sesukses ini menjadi kapten di perusahaan kapal bendera asing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa pastikan untuk tetap mendukung channel kami ya, agar kami bisa terus membagi informasi-informasi menarik seputar dunia maritim dan kepelautan dengan cara tekan tombol yang bertuliskan subscribe di sebelah kanan bawah yang berwarna merah, lalu like, share, dan tambahkan komentar Anda. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya guys, agar kalian tetap bisa menerima pemberitahuan-pemberitahuan tentang video-video terbaru kami di dunia maritim dan kepelautan ini. Yuk, jangan lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya guys. Check it out. Selamat malam. Selamat malam. Jadi bisa diperkenalkan diri dulu. Saya mengucapkan terima kasih sudah dikunjungi dalam acara yang Anda buat. Ya, di sini saya mau mengenalkan diri saya. Nama saya Raymond Peter Pane. Saya terlahir di Surabaya tanggal 9 Mei tahun 1995. Ya, jadi umur saya sekarang sudah 25 tahun. Saya keturunan darah Batak campur Toraja. Jadi papa saya seorang Batak dan mama saya Toraja. Dan saya lahir dan dibesarkan di tanah Jawa. Tapi lahirnya di Surabaya, besarnya di mana? Saya lahir di Surabaya tapi besar di Pare, yang banyak orang kenal dengan istilah kampung Inggris di daerah Kabupaten Kediri. Pindah ke Pare itu sejak umur berapa? Saya pindah ke Pare itu semenjak umur 3 bulan. Jadi orang tua saya di Surabaya kontrak, jadi saat saya umur 3 bulan kontraknya habis. Jadi harus pindah dan kembali ke Pare. Kalau boleh tahu sekarang dinas kerjanya di mana? Saya untuk sekarang ini dinas dan bekerja di sebuah perusahaan BUMN milik negara Singapura sejak tahun 2015 sampai sekarang. Totalnya sudah 5 tahun. Nama perusahaan BUMN milik negara ini adalah PSC Marine Pte Ltd Singapura. Bergerak di bidang marine, kelautan, spesiali SD tank. Untuk latar pendidikannya mungkin bisa diceritakan. Latar belakang pendidikan saya, jadi saya mengenyam pendidikan mulai di Pare, ya, karena mulai bayi umur 3 bulan saya sudah berdomisili di Pare, Kediri. Jadi TK saya di TK Dharma Wanita atau TK Teladan di Pare, dan melanjutkan ke sekolah dasar SDN Negeri Pare 2 dan SMP Katolik Yohanes Gabriel Pare. Ya, jadi background pendidikan saya untuk di darat hanya sampai SMP, dan setelah itu saya lulus tahun 2010 dan saya melanjutkan ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya, atau yang sering orang kenal dengan nama BP2IP Surabaya, di pendidikan kepelautan atau pelayaran, dipersiapkan menjadi perwira muda yang tangguh menghadapi tantangan dan masa depan. Ini untuk latar belakang keluarga saya. Oke, jadi keluarga saya berlatar belakang agamis ya.
karena saya terlahir sebagai anak seorang hamba Tuhan kecil di desa. Papa saya seorang pendeta dan mama saya membantu papa saya dalam hal keagamaan. Jadi memang saya dibesarkan di lingkungan agama ya. Hal apa yang mendasari Anda menjadi seorang pelaut? Hal yang paling mendasar yang sehingga membuat saya punya keinginan besar menjadi seorang pelaut, terutama perwira ya, adalah dimana keadaan keluarga saya yang betul-betul terpuruk karena ada suatu masalah di keluarga, terutama di keluarga orang tua saya dari papa saya, dimana kami sekeluarga tinggal di salah satu rumah ya. Salah satu rumah ini rumah milik nenek saya, oma saya dari papa saya, dan pada tahun 2010 kami dipaksa oleh saudara-saudara dari papa saya untuk meninggalkan tempat itu karena memang itu punya orang tua ya. Jadi mau tidak mau orang tua saya harus keluar dari situ dan mencari kontrakan. Jadi selama beberapa tahun setelah pindah dari situ kita kontrak sana kontrak sini, baru ganti-ganti tempat tinggal untuk terus melanjutkan kehidupan di keluarga saya. Jadi saya punya cita-cita untuk memperbaiki nasib keluarga saya lah, yang dari orang tidak punya latar belakang, tidak punya ini, bisa mengangkat derajat keluarga saya di mata orang-orang yang selama ini menganggap remeh, memandang kami sebelah mata, terutama orang tua saya ya. Jadi hal itulah yang mendasari saya untuk bisa mengangkat derajat keluarga saya, terutama menunjukkan bahwa tanpa keluarga dari pak saya bisa kok, tanpa mereka, tanpa harus menumpang rumah dari orang tuanya papa saya. Ya, mungkin ada pesan atau harapan kepada generasi bangsa atau penerus bangsa ini? Boleh saya melengkapi yang pertanyaan tadi? Oke. Jadi saya mau menceritakan sejarah saya masuk ke dunia pelayaran ini. Jadi begitu tamat SMP saya mendaftar. Sebelumnya saya bersaudara ini ada 3 orang, abang saya dan saya anak nomor 2, ada adik saya yang perempuan 1. Jadi pada tahun 2010 ini abang saya mau kuliah, lulus SMA, dan saya lulus SMP. Jadi orang tua saya memanggil saya dan abang saya kebetulan sama cowok ya, didudukkan, dan orang tua saya sudah buat pernyataan bahwa abang saya namanya Monang. Jadi papa saya bilang, Monang, Raymond, ini kamu adalah anak laki-lakinya papi, 2 orang. Jadi di sini papi mau kasih tahu ke kalian bahwa sebentar lagi Monang mau lulus dan Raymond mau melanjutkan ke jenjang SMA. Jadi papi cuma bisa menyanggupi menyekolahkan kalian, anak-anaknya papi ini cuma sampai SMA. Selebihnya daripada itu, kalian mau kuliah atau mau kerja, itu urusan kalian. Yang penting papi cuma sanggup sampai SMA. Nah, dari pernyataan papa saya itu saya berpikir, bagaimana ya setelah SMA ini nanti supaya saya bisa lanjut dalam berkarir tanpa harus tetap membebani orang tua saya, karena memang orang tua saya menyanggupi cuma sampai SMA. Jadi waktu itu masih zamannya warnet pak, masih zamannya warnet. Jadi saya pulang sekolah waktu SMP itu selalu mampir ke warnet, harganya 1 jam tuh masih 1.800. Nah, jadi saya mampir ke warnet, saya browsing di situ. Pertama yang muncul nih sekolah ikatan dinas. Ya, jadi yang saya temukan hasil browsing saya adalah sekolah tinggi akuntansi negara seperti itu, bahwa di situ ada penjelasan bahwa lulus nanti langsung bisa dapat ikatan kerja dari negara, bisa bekerja di instansi milik negara. Ada juga sekolah ini yang di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Saya ingat saya sangat tertarik di situ karena memang cita-cita saya sebagai tentara. Tapi saya lihat daftar harganya, pendaftaran berapa, SPP-nya berapa, sangat besar ya bagi saya, karena keluarga saya memang keluarga kurang berada.
satu bulannya itu sekitar 3 juta ya kalau nggak salah, tahun 2010 itu per bulannya untuk SPP, belum lagi uang gedung dan lain-lain. Jadi saya mau tidak mau harus sudahlah, berarti nasib saya cuma sampai SMP. Tapi di kemudian hari saya datang lagi ke warnet, saya tetap nggak putus asa mencari bagaimana ini nanti kelanjutannya setelah saya lulus SMP. Setelah saya browsing hari demi hari, akhirnya saya ketemu pelayaran. Tapi yang saya temui di browsing itu bukan tempat saya sendiri kan, tapi pertama itu sekolah swasta yang akhir-akhir ini saya baru tahu, oh ini dulu yang saya lihat di internet, namanya SMK Bakti Samudra Surabaya. Jadi memang di situ hampir kalau bahasa Jawa kepencut Pak ya, hampir kepencut masuk sana. Tapi untung ada saudara, ada teman yang memberitahu, oh di situ loh kalau kamu mau niat pelayaran di Duku 2 IP itu punya negara. Dan singkat kata saya cari alamatnya dan ketemu, saya sampai ke lokasi dengan modal dikasih sama orang tua dari rumah cuma 10.000. Jadi saya harus buat bagaimana caranya saya 10.000 ini bisa naik bis sampai sana, bisa isi perut, terus bisa pulang lagi, dapat informasi yang bisa disuguhkan ke orang tua. Tapi ya puji Tuhan, oleh kuasa Tuhan semua boleh berjalan. Di tujuan awalnya saya ke Negeri 2 IP, ke kampus 1 Perak ya. Waktu itu hanya untuk mencari informasi saja tentang bagaimana prosesnya dan lain-lain, tidak untuk mengambil formulir Pak ya. Jadi bukan untuk mengambil formulir, tapi saya ketemu salah satu calon taruna beserta orang tuanya, bapaknya ya, dari Malang, dari Lawang. Orang ini keluarga nggak mampu juga, sama seperti saya, tapi mungkin orang inilah yang dikirim Tuhan untuk saya pada itu. Jadi bapaknya ini bekerja sebagai Pak Bon ya di salah satu SD di Lawang. Nah, dia lihat saya sendiri, dia tanya, kamu dari mana dan lain-lain. Saya jawab, saya dari Kediri Om, mau cari-cari informasi saja. Oh begitu, terus di mana dan lain-lain. Terus akhirnya saya ceritakan semua bahwa saya kesini dengan dana yang terbatas karena orang tua saya memang orang tidak punya, jadi saya dikasih nominal sekian dan lain-lain. Terus dia bilang, loh jangan Mas, ambil aja formulir gini nanti saya yang baru. Jangan Om, jangan. Saya kesini cuma minta untuk cari informasi aja. Nggak, sini ayo ikut saya. Singkat kata saya ikut, dibelikan formulir dan langsung tes hari itu juga di poliklinik kampus, tes kesehatan tahap 1 dan langsung lulus pengumumannya. Siang saya tes, sore pengumuman dan saya lulus. Habis itu pulang ke Pare. Oh iya, saya ceritakan dulu, anak Om ini yang membantu saya, Pak Bon, ada dari Lawang. Sangat berkesan sekali. Nah, jadi saya pulang, dia juga pulang, terus janjian minggu depan datang lagi untuk seleksi berikutnya, seleksi kesehatan tahap 2, psikotes dan lain-lain. Waktu berjalan kembali lagi bertemu di situ, terus kos juga dia minta saya satu kos lagi sama anaknya. Jadi saya satu kos sama dia, modal uang cuma bisa beli mie kotak. Mie satu kotak itu dibagi 2 dan kita masak mie sendiri, masak nasi sendiri, masak mie sendiri. Jadi makannya cuma itu aja setiap hari selama kegiatan seleksi. Dan di akhir seleksi kita menanti-nantikan pengumuman, dan tiba saatnya untuk pengumuman. Nah, di situ saya lihat nama saya dari nomor 1 sampai, kan ada di mading berapa banyak kertas itu, karena pendaftar calon tarunanya memang banyak, cukup banyak. Saya lihat dari lembar pertama, lembar kedua sampai kira-kira nomor 200 lebih, kok nggak ada nama saya. Saya terus cari, dan puji Tuhan di lembar ke-7 di nomor 300, nomor pendaftaran 380 sekian, saya lupa tempatnya ya, nama saya keluar, Raymond Peter Pane dengan keterangan L, lulus dengan tidak jabarkan nilai-nilai hasil seleksi, cuma diberi keterangan L gitu saja. Dan teman saya yang satu kos ini yang
notabene bapaknya bantu saya beli formulir, dia cari terus namanya ternyata ada di nomor 400 sekian dan keterangannya adalah TL, tidak lulus. Nah, dari situ saya lihat bapaknya kayak apa, penasaran, tanya anaknya, iya le, bahasa Jawa, lulus? Enggak ya pak, ini tapi emang lulus. Nah seperti itu. Jadi apa, dengan berat hati saya bilang sama bapak, om saya mengundurkan diri. Om, kenapa? Loh, enggak apa-apa om, enggak apa-apa. Duh, enggak, kamu harus maju dong, ini rezekimu dari Tuhan. Dengan bahasa dia sebagai orang tua ke anak ya. Jadi dia ngomong seperti itu, akhirnya saya tetap maju. Dia bilang tetap semangat, jangan gitu, cuma ini ada rezekinya sendiri, mungkin ada rencananya Tuhan yang lain. Terus aku tuh saya terima kasih, saya cium tangannya, saya peluk bapaknya, saya peluk kan juga, terus saya pamit pulang. Habis itu beberapa minggu kemudian saya dikirim surat untuk syarat-syarat perlengkapan yang harus dibawa ke asrama, tanggal masuk asrama, tanggal berapa, pendaftaran ulang dan lain-lain. Terus singkat cerita pada tanggal 5 Juli tahun 2010 kita masuk asrama, dan di situ dikelompok-kelompokkan sesuai nomor urut, dan itu ternyata menjadi kelompok kelas, akhirnya peleton ya, jadi masuk situ dan saya berjumpa dengan salah satu calon taruna yang saya tidak asing wajahnya. Ternyata itu adalah teman saya satu kos yang bapaknya belikan saya formulir, dia juga lulus. Ternyata setelah pernyataan seleksi tidak lulus tahap pertama, dia ikut gelombang kedua, langsung daftar setelah tidak lulus. Gelombang kedua dia daftar dan dia lulus di gelombang kedua. Akhirnya dengan jalan Tuhan akhirnya bisa bertemu lagi yang sebelumnya saya merasa tidak enak karena bapaknya yang belikan saya, terus saya lulus, anaknya tidak lulus. Nah, tapi memang rencana Tuhan tuh bukan yang tercepat tapi yang terindah. Ya, itulah kesaksian saya. Terus memang tidak ada sama sekali latar belakang pelaut ya keluarga saya, tapi puji Tuhan semenjak kadet sampai hari ini saya berlayar selalu di kapal berbendera asing sampai hari ini, mulai praktek sampai hari ini menjadi master, jabatan tertinggi ya. Itulah sejarah perjalanan hidup saya, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan siapa saja anaknya, yang selalu berharap dengan penuh optimisme tentang masa depan hidupnya dan berserah penuh kepada Tuhan ya. Tuhan tidak akan meninggalkan. Jadi begitulah. Jadi sangat berkesan dan dalam sekali ya. Betul, sangat berkesan dan dalam. Oleh sebab itu saya tidak akan melupakan siapa-siapa saja orang di masa lampau saya, terutama yang sangat membantu, dan tanpa mereka saya tidak akan bisa sampai seperti hari ini. Apa Anda melihat saya bagaimana hari ini, tanpa mereka saya tidak bisa. Jadi mungkin ada pesan atau harapan untuk generasi muda bangsa. Harapan dan untuk generasi muda dan bangsa. Jadi harapan saya ya untuk generasi muda ya, tetap semangat dalam meniti masa depan, meniti karir ya. Jangan tiba-tiba minta harus wah dan lain-lain, karena tidak ada seorang yang bisa sampai ke puncak tanpa mendaki. Seorang pendaki gunung bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung, dia harus melalui perjalanan berliku-liku terjalnya bukit yang dia harus daki. Jadi tanpa itu semua, meskipun kamu punya helikopter atau pesawat jet pribadi bisa sampai dalam waktu 10 menit di puncak gunung, kamu tidak bisa disebut sebagai pendaki gunung. Meskipun kamu sudah sampai di puncak, tanpa perjuangan kamu tidak akan bisa disebut sebagai pendaki gunung. Demikian juga hidup, kamu tidak akan bisa dibilang sebagai orang sukses kalau kamu tidak melaluinya dengan perjuangan. Kalau kamu hanya mengandalkan kehebatan orang tuamu, jabatan orang tuamu, kekayaan orang tuamu, kamu belum bisa dibilang sebagai orang sukses, sebagai kaum muda, generasi muda, karena tidak ada perjuangan dalam hidupmu. Jadi tetaplah berjuang, jangan mengandalkan siapapun, andalkan dirimu, percaya diri, optimis, itu adalah kunci. Dan jangan pernah putus asa. Kalau sekali gagal, 2 kali gagal, coba terus. Apa yang menjadi cita-citamu, terus kejar sampai kapanpun, sampai Anda mendapatkan itu. Ya mungkin ada yang bisa
disampaikan di akhir sesi ini kepada pemirsa yang sudah melihat video ini? Ya, untuk pemirsa, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan harapan saya untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Saya berharap bagaimanapun keadaan pandemik seperti saat ini, tetap optimis, tetap berharap penuh pada Tuhan, karena kita adalah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa ya. Berbeda-beda agama, tapi tetap harus kita berharap sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing, tetap bertawakal, tetap optimis dalam membangun bangsa dan negara. Jangan sampai ada roh pemecah belah di tubuh bangsa ini, karena itu adalah awal dari kehancuran. Tetap kita pegang teguh Bhinneka Tunggal Ika ya, meskipun beda-beda kita tetap satu jiwa, tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia. Jadi harapan saya Indonesia bisa maju seperti negara-negara maju lainnya dan bisa berkembang sesuai harapan cita-cita leluhur bangsa kita. Dan khususnya untuk dunia kemaritiman Indonesia, jayalah selalu, sukseslah selalu, terus kibarkan merah putih di lautan manapun. Semua pelaut-pelaut Indonesia mengharumkan nama bangsa dimanapun Anda berlayar. Dan harapan saya untuk para pemirsa, semoga apa yang menjadi kesaksian saya ini bisa menjadi pacuan untuk Anda dalam meniti karir Anda, atau yang mungkin Anda sempat putus asa. Ya, saya berasal dari keluarga yang tidak punya juga, tapi ya, hari ini Tuhan boleh tolong saya, Tuhan boleh angkat derajat keluarga saya seperti apa yang saya rindukan selama ini. Jadi quote-nya buat pemirsa itu apa? Kata-kata yang bisa mungkin memotivasi. Ya, bisa. tetaplah maju tanpa menyingkirkan lawanmu. Ya, tidak ada pendaki gunung bisa disebut sebagai pendaki gunung tanpa dia harus mendaki itu terlebih dahulu. Meskipun kamu punya jet pribadi, meskipun kamu punya helikopter, kamu bisa sampai ke puncak gunungnya dengan waktu hitungan menit saja. Sementara yang lain mendaki, kamu tetap tidak bisa disebut sebagai seorang pendaki gunung kalau kamu tidak melalui liku-liku terjal dari gunung tersebut. Ya, itulah jalan mendaki, ialah suatu perjuangan kita. Oke, terima kasih Sama-sama. atas sharingnya dan pengalamannya, dan saran buat generasi bangsa dan quote atau kata-kata penyemangat kepada pemirsa yang melihat video. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah dikunjungi. Ya, segitu aja Beb, yang